Itu berarti aliran ini adalah aliran pemikiran yang mengedepankan eksistensi manusia daripada yang lain. Nah, konsep-konsep apa saja yang ada dalam istilah atau dalam pemahaman eksistensialisme ini, kita simak ya, apa saja konsep-konsep yang mereka tawarkan ya pada kita. Bahwa menurut aliran ini, manusia itu dipahami sebagai makhluk yang bebas ya, sebagai apa ya, sebagai organisme yang bebas ya, sebagai organisme yang bebas, sebagai makhluk hidup yang bebas, yang menentukan, yang dia bebas menentukan apa yang akan dia perbuat, dan tentu karena dia memiliki pilihan-pilihan dan kebebasan, maka dia tentu bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihannya itu. Nah, eksistensialisme ini mempermasalahkan masalah keberadaan manusia, eksistensi manusia itu. Kapan manusia itu disebut eksisten, ya, bereksistensi, atau kapan manusia itu disebut sebagai manusia yang tidak bereksistensi. Nah, salah satu tokohnya itu adalah Søren Kierkegaard, yang mana dia berpendapat bahwa manusia itu selalu dinamis ya, kehidupannya itu selalu dinamis, selalu berubah-ubah. Karena selalu berubah-ubah, maka manusia itu tidak bisa mengetahui masa depannya seperti apa. Oleh karenanya, menurut Søren Kierkegaard ini, manusia itu seharusnya berusaha ya sekuat tenaga dengan kebebasannya itu, karena dia memiliki kebebasan untuk bertindak, berpikir, dan sebagainya, maka dia memiliki kesempatan untuk memilih yang terbaik bagi dirinya, dan dengan pilihan yang terbaik itu ya, dimungkinkan suatu kenyataan-kenyataan yang diimpi-impikan oleh dirinya. Makanya manusia itu memiliki cita-cita, di mana cita-cita itu diharapkan dicapai oleh manusia, karena cita-cita itu adalah bagian dari kemungkinan dalam diri manusia itu sendiri. Oke. Menurut Søren Kierkegaard ini juga bahwa setiap diri kita itu, setiap manusia itu bertanggung jawab untuk memberikan makna bagi hidup dan kehidupan ini. Jadi kita itu bertanggung jawab untuk memberikan makna terhadap hidup ini, dan menghidupi makna itu secara jujur, secara bergairah, secara orisinil. Maksud menghidupi makna di sini adalah menjalankan makna-makna kehidupan itu dengan jujur dan orisinal. Contohnya adalah dalam kehidupan sehari-hari kita ya, bahwa kita itu dalam menjalani hidup tentu memahami makna-makna hidup gitu ya. Apa tujuan hidup kita dan seterusnya. Nah, karena kita ini adalah muslim, maka banyak makna-makna kegiatan kita, makna-makna dari berbagai macam aktivitas kita itu dimaknai dengan dan dikait-kaitkan dengan masalah agama gitu ya. Nah, saran dari Søren Kierkegaard ini, sebaiknya kita menjalani makna itu secara jujur ya, menghidupkan ya, menjalani kehidupan yang bermakna itu, yang bermakna sesuai dengan agama misalnya, atau bermakna sesuai nilai-nilai bangsa misalnya, maka kita itu disarankan untuk menjalani tersebut dengan jujur, dengan orisinal, dan dengan bergairah ya, dengan semangat menggebu-gebu, dengan apa ya, dengan hasrat gitu ya.
Nah, menurut Soren Kierkegaard ini terkait dengan eksistensi manusia itu, pada dasarnya manusia itu tidak membutuhkan pengetahuan sistemik apapun gitu ya. Pengetahuan sistemik di sini seperti pengetahuan ilmiah, pengetahuan tentang ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu alam, ilmu biologi, dan lain sebagainya gitu ya. Pada dasarnya manusia itu nggak membutuhkan itu. Yang dibutuhkan manusia itu hanya 3 hal pada dasarnya terkait eksistensi manusia itu, yaitu bagaimana caranya menjalani hidup, yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya membuat pilihannya. Dan yang ketiga, cara mengambil keputusan yang benar. Itulah kunci dari 3 pengetahuan yang harus dimiliki oleh manusia. Karena apa? Karena manusia itu memiliki kesadaran, memiliki kehidupan. Makanya hal yang diperlukan oleh manusia itu adalah tahu bagaimana caranya menjalani hidup yang benar, dan tahu bagaimana membuat pilihan-pilihan, serta tahu bagaimana caranya mengambil keputusan yang benar terkait hidupnya. Kenapa Soren Kierkegaard berpendapat demikian? Karena dia melihat bahwa seringkali manusia itu berbicara tentang suatu hal, tetapi dia tidak menjalaninya dengan jujur. Misalnya ya, kata Soren Kierkegaard, seringkali kita berbicara tentang agama misalnya, tetapi sedikit ya yang hidup secara jujur dengan ajaran-ajaran agama itu sendiri. Sedikit sekali yang hidup secara jujur dalam menjalankan ajaran-ajaran agama. Oke. Menurut Soren Kierkegaard, meskipun manusia itu menjalani kehidupan ini harus dengan bermakna. Bermakna di sini diartikan sesuatu yang urgen, yang penting, yang hakiki gitu ya. Menjalani kehidupan itu dengan nilai-nilai yang hakiki gitu. Maka yang dimaksud dengan nilai-nilai hakiki ini adalah kebenaran-kebenaran yang mutlak gitu ya. Kebenaran-kebenaran yang objektif. Nah, meskipun manusia itu harus menjalani kehidupan ini dengan kebenaran-kebenaran objektif, kebenaran-kebenaran yang hakiki, kebenaran-kebenaran yang nilai-nilai kebenaran yang hakiki tersebut ya. Maka perlu disadari bahwa pada dasarnya kebenaran yang dimiliki oleh manusia itu adalah bersifat subjektif ya, bersifat relatif. Bisa benar menurut satu orang, bisa salah menurut orang lain gitu. Pada dasarnya demikian. Yang bisa dicapai oleh manusia itu adalah kebenaran subjektif. Meski demikian ya, meski demikian manusia itu tetap harus berusaha ya. Meskipun manusia itu tidak mungkin mencapai kebenaran-kebenaran objektif itu, manusia tetap harus berusaha untuk mencapai kebenaran objektif itu melalui langkah-langkah mencapai kebenaran subjektif yang semakin meningkat, yang semakin mendekati ya, kebenaran objektif ya, atau kebenaran hakiki ya. Nah, dalam perspektif Soren Kierkegaard, kebenaran subjektif yang paling utama bagi manusia itu adalah kebenaran moral dan religius. Jadi makna hidup dalam kehidupan kita ini yang penting gitu, yang paling penting kita memaknai hidup itu dengan nilai-nilai moral dan dengan nilai-nilai religius menurut Soren Kierkegaard. Mana nilai moral dan nilai religius ini sebagai makna hidup itu harus diserap ke dalam eksistensi kita sebagai manusia dan menjalaninya dengan kesadaran yang prima ya. Kalau kita ingin benar-benar bereksistensi
merasakan bahwa kita ini benar-benar berada gitu ya, dan keberadaan kita itu bermakna, maka menurut Søren Kierkegaard kita harus menjalaninya dengan nilai-nilai, dan nilai-nilai yang paling utama bagi Søren Kierkegaard itu adalah moral dan nilai religius itu. Nah, Kierkegaard berpendapat bahwa manusia itu kan dinamis ya. Manusia itu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Maka dalam perkembangannya itu manusia menjalani 3 tahap perjalanan hidup. Di mana 3 tahap perjalanan hidup itu meliputi tahap estetis, tahap etis, dan tahap religius. Tahap estetis di mana manusia itu pada awalnya menghayati hidup itu tanpa memperhatikan nilai baik dan buruk. Ya, menghayati hidup, menyadari kehidupan ini, tetapi tanpa memperhatikan nilai baik dan buruk. Pada tahap kedua, maka manusia itu mulai mempertimbangkan kategori baik dan buruk. Dan pada tahap ketiga, yaitu tahap terakhir, manusia itu mulai memusatkan perhatiannya secara intensif terhadap hasrat batin akan kebenaran objektif yang sulit dicapai melalui subjektivitas kebenaran yang hanya bisa dicapai oleh manusia. Maksudnya di sini adalah tahap ketika manusia itu mulai secara lebih mendalam gitu ya, memiliki hasrat batin untuk menggali lebih dalam makna-makna hidup. Ya, melalui nilai-nilai moral ataupun melalui nilai-nilai religius. Nah, bahkan tidak jarang menurut Søren Kierkegaard itu hasrat batin yang tinggi itu ya, untuk mencapai kebenaran-kebenaran objektif, kebenaran-kebenaran yang hakiki, itu mengantarkan manusia pada Tuhan atau pada agama. Oke. Kita skip ini sama dengan penjelasan saya sebelumnya, kecuali bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk mencari kebenaran yang hakiki. Ini dasar manusia itu adalah mencari kebenaran yang hakiki. Kita rasakan pada diri kita ya, selama kita menjalani hidup itu kita selalu mencari kebenaran. Apakah ini yang benar, apakah itu yang keliru, dan sebagainya. Maka secara demikian ya, asumsi dasarnya adalah bahwa manusia itu adalah cenderung untuk mencapai realitas objektif atau cenderung untuk mencari hakikat kebenaran itu sendiri. Namun gitu ya, perlu kita pahami bahwa manusia itu memiliki keterbatasan. Ya. Oleh karena keterbatasannya, maka manusia itu juga memiliki keterbatasan untuk mencapai hakikat kebenaran. Ya. Sehingga yang terjadi adalah manusia itu menduga-duga bahwa apa yang dia ketahui itu adalah yang benar, gitu ya. Yang benar. Apa yang dia ketahui, baik itu sumbernya dari manapun, itulah yang dia anggap benar gitu ya. Oleh karena itu, karena pengetahuan manusia itu adalah dugaan-dugaan, menduga bahwa itu adalah benar, menduga bahwa ini salah, menduga bahwa itu baik, dan seterusnya, maka pada dasarnya manusia itu mengalami ketidakpastian dan kebingungannya. Namun meskipun mengalami ketidakpastian dan kebingungan itu, manusia kemudian memiliki semangat untuk mencari kebenaran. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dirinya tidak pasti, kebenaran yang dia miliki tidak pasti, maka dia akan terus mencari dan terus mencari. Nah, itulah yang kemudian memberikan hasrat batin ya. Hasrat batin itu ya, semangat itu yang tinggi untuk mengenal hakikat kebenaran itu. Dan dalam rangka itu dia menjalani hidupnya itu dengan penghayatan hidup yang penuh gairah. Ya.
manusia yang menghayati kebenaran secara setengah-setengah tanpa gairah dan hanya tampilan luar merupakan tanda ketidakautentikan atau ketidakorisinilian penghayatan diri dan eksistensinya. Jadi karena eksistensi manusia itu ditentukan oleh penghayatan seberapa jauh dia penghayatan hidupnya melalui nilai-nilai moral maupun religius itu, dan bagaimana dia benar-benar menghayati nilai-nilai itu dan menjalankannya dengan penuh gairah, dengan sepenuh hati, maka orang yang menjalaninya dengan penghayatan yang setengah-setengah, ya itu masuk ke tidak orisinilan dan masuk ke dalam upaya bereksistensi dengan secara setengah-setengah. Dan dalam perspektif Søren Kierkegaard di sini, ketidakorisinal penghayatan itu sebagai tindakan yang palsu dalam bereksistensi. Selain itu, manusia itu pada dasarnya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa manusia itu mudah berbicara dan membuktikan sesuatu yang sebenarnya itu bukan bukti yang tidak otentik. Karena seringkali manusia itu berbicara tentang sesuatu, tetapi sebenarnya dia tidak menghayati sesuatu itu. Nah, itu nantinya bisa kita terjebak pada eksistensi yang menipu, yang seringkali tidak disadari, yang kita seolah-olah merasa bahwa kita itu benar-benar menghayati hidup, tetapi padahal ya kita tidak benar-benar menghayati hidup karena tidak menjalaninya dengan baik dan benar. Nah, apa yang ingin disampaikan oleh aliran eksistensialisme ini adalah bahwa hidup secara eksistensial adalah menjalani hidup ini dengan cara menghayati sedalam-dalamnya makna hidup dan kehidupan yang bersifat subjektif. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai kebenaran-kebenaran objektif. Oleh karena itu, Sokrates berpendapat, atau Sokrates itu ya salah satu filsuf Yunani kuno, dia menyarankan kepada kita untuk mengenali diri kita. Kenalilah diri kita itu, dan dengan kita mengenal diri kita itu, kita diharapkan bisa menyelami makna-makna hidup dan menghayati hidup ini dengan sebaik-baiknya. Syukur-syukur kalau penghayatan makna hidup kita itu kita bisa mengkolaborasikannya dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral. Salah satu tokoh eksistensialisme yang lain yaitu Jean-Paul Sartre. Ini berbeda dengan Kierkegaard ya. Kalau Kierkegaard itu masih menerima ya nilai-nilai moral dan religius, mulai nilai-nilai agama, maka bagi Paul Sartre Tuhan itu tidak ada, dan nilai-nilai penghayatan hidup itu ya tergantung pada manusianya sendiri. Ukuran moralitas manusia itu diciptakan, jadi nilai moral itu bukan dari Tuhan ya, bukan dari agama dan lain sebagainya, tetapi moralitas itu diciptakan dan dipilih oleh manusia sendiri, sehingga tanggung jawab moral juga ditanggung dirinya sendiri. Jadi ini nilai moral gitu ya, nilai etika, akhlak dan lain sebagainya itu diciptakan oleh manusia sendiri. Oleh karena diciptakan oleh manusia sendiri, maka manusia bertanggung jawab terhadap moral yang diciptakannya. Aturan-aturan gitu ya, aturan-aturan dan sebagainya itu adalah nilai-nilai moral. Dimana dengan nilai moral itu manusia harus mempertanggungjawabkan konsekuensi-konsekuensi yang
yang telah ditetapkan oleh mereka sendiri. Jadi meskipun eksistensialis ini menyatakan bahwa manusia itu memiliki kebebasan, nah, kebebasan di sini ini bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan dalam memilih nilai-nilai dan menjalankan nilai-nilai itu serta bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi yang dipilih terhadap nilai-nilai yang ditetapkan oleh manusia sendiri. Menurut Sartre, eksistensi itu mendahului esensi. Bahwa berarti seorang individu itu bebas bersikap dan bertanggung jawab secara independen dan sadar, bukan label atau peran atau sifat yang diberikan kepada individu. Jadi memang kalau kita pikir-pikir ya ada benarnya juga eksistensi itu mendahului esensi. Bahwa eksistensi seseorang yang memiliki kebebasan untuk bersikap itu lebih dahulu ada gitu ya, lebih mendahului karena apa? Karena esensi itu berisi sifat ya, sehingga sikap-sikap ya, penghayatan terhadap hidup itu akan melahirkan sikap-sikap, dan sikap-sikap itulah yang kemudian menjadi menjadi sifat dari seseorang. Contohnya begini ya, kalau ada orang yang suka menolong ya, orang yang suka menolong itu kan biasanya itu berasal dari penghayatan terhadap makna hidup tolong menolong ya, terkait tolong menolong. Entah itu sumbernya dari agama, dari moral dan lain sebagainya, bahwa tolong menolong itu adalah perbuatan yang baik dan seterusnya. Nah, perbuatan tolong menolong itu merupakan eksistensi manusia. Karena apa? Karena dia merupakan hasil penghayatan hidup manusia. Nah, ketika manusia itu berbuat baik, si A misalnya berbuat baik dengan tolong menolong misalnya, maka sifat yang akan diberikan kepada si A adalah sifat baik, bahwa si A ini adalah baik. Nah, sifat ini adalah esensi dari perbuatan baik yang dilakukan oleh si A. Sehingga apa? Sehingga terlihat di situ rumus bahwa eksistensi itu, sikap-sikap yang baik itu lebih dahulu ada, baru kemudian orang itu dikatakan dia memiliki sifat yang baik. Jadi antara sifat dengan perbuatan itu lebih dahulu ada perbuatannya, baru kemudian ada sifat. Jadi tidak mungkin ada sifat dulu kemudian ada perbuatan. Misalnya, dari mana kita akan tahu kalau orang itu adalah orang baik kalau tidak ada perbuatan-perbuatan atau sikap-sikap yang baik terlebih dahulu, kan begitu ya. Nah, ini rumus dari, kira-kira begitu ya, gambaran rumus dari eksistensi mendahului esensi. Sartre di sini beranggapan bahwa manusia itu harus memilih, karena dia memiliki kebebasan untuk menjalani kehidupan, maka dia memiliki kebebasan untuk memilih dan kebebasan untuk memutuskan apa yang akan dijalankan dalam hidupnya itu. Namun seringkali ya, karena dari saking banyaknya pilihan-pilihan dalam menjalani hidup itu, dan dari saking beratnya memutuskan mana yang lebih baik bagi dirinya, maka manusia itu seringkali bosan, seringkali itu muak, seringkali itu bingung gitu ya dalam menjalani pilihan-pilihan dan dalam menjalani harus mengambil keputusan yang mau tidak mau harus diambil gitu ya. Untuk itu bagi pendapat Sartre ya, karena kita itu harus memilih, kita harus memutuskan sesuatu keputusan dalam menjalani kehidupan ini, maka
ketika kita sudah menetapkan suatu pilihan dan kita menganggap bahwa hal itu adalah hal yang baik, maka jangan terlalu berharap terhadap hasil, ya. Jangan terlalu berharap terhadap nilai akhirnya bagaimana. Yang penting menurut Sartre ini, ya, yang penting kita sudah memilih yang terbaik menurut kita, dan setelah itu jalani saja tanpa mengharapkan apa yang akan terjadi seterusnya. Berbeda juga dengan Nietzsche, ya. Ini salah satu tokoh eksistensialis. Nietzsche juga hampir mirip dengan Sartre, ya, yang mengatakan Tuhan telah mati, gitu ya. Eksistensi manusia menurut Nietzsche itu ditandai dengan keinginan untuk berkuasa. Untuk itu, orang yang eksis itu adalah orang, ya, orang yang memiliki hasrat yang tinggi untuk menguasai. Ada orang yang bereksistensi itu adalah orang yang memiliki mental majikan, istilahnya itu mental majikan, bukan mental budak, bukan mental pekerja. Sehingga menjadi manusia super, ya, menurut Nietzsche itu hanya dapat dicapai melalui melalui pengalaman-pengalaman yang banyak sekali, dan ini istilah saya, ya, harus melalui pengalaman-pengalaman yang banyak dan mengalami penderitaan-penderitaan bagi dirinya sendiri. Karena dengan menderita itu orang akan berpikir lebih aktif dan akan menemukan jati dirinya sendiri daripada mereka-mereka yang tidak mendapatkan tekanan, tidak mendapat penderitaan. Penderitaan di sini bukan berarti mengalami hal-hal yang buruk, bukan, tetapi penderitaan di sini adalah lebih kepada tantangan-tantangan hidup, gitu ya. Tantangan-tantangan hidup, adanya penderitaan, adanya kendala-kendala dan sebagainya. Nah, orang itu akan menjadi kuat itu kalau ditimpa dengan kendala-kendala tersebut. Dan kita perhatikan biografi orang-orang besar, yaitu mereka itu ya ditimpa dengan berbagai macam rintangan-rintangan, berbagai macam tekanan-tekanan, gitu ya. Dan untuk menjadi manusia yang bermental majikan, yaitu harus menjalaninya dari perjalanan menderita, gitu ya, menderita. Istilah ada pepatah, ini cocok dengan pepatah yang mengatakan bahwa bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi dalam proses mencapai sesuatu itu kita harus mengedepankan kita harus berkorban dulu, mengedepankan apa yang harus kita lakukan meskipun tidak enak untuk dilakukan, seperti ya belajar misalnya dan sebagainya, dan menghindari terlalu banyak bersenang-senang, gitu ya. Karena apa? Karena ya kesenangan itu selalu melenakan kita. Kesenangan itu selalu melenakan kita dan membuat kita lupa akan tujuan utama dari menempa mental kita sehingga kita menjadi orang yang kuat. Oke. Tokoh lainnya adalah Martin Heidegger. Heidegger di sini berbicara tentang keberadaan manusia itu sendiri terletak pada eksistensinya. Nah, eksistensi manusia itu adalah eksistensi manusia itu tergantung dari bagaimana manusia itu dia menyebut begini, realitas being tidak sama sebagai being. Jadi realitas ada itu ya tidak sama dengan keberadaan pada umumnya. Bahwa
eksistensi manusia itu berbeda dengan eksistensi makhluk lainnya. Eksistensi manusia itu berbeda dengan hewan. Eksistensi manusia itu berbeda dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan benda-benda mati gitu. Karena apa? Karena manusia memiliki sifat beingnya, memiliki keberadaannya, memiliki kesadaran akan keberadaannya. Kesadaran itu bisa meliputi kesadaran ruang dan waktu. Itulah yang membedakan membedakan keberadaan manusia itu dengan makhluk lain. Bahwa keberadaan manusia itu bukan tergantung, tetapi ditandai dengan kesadaran manusia itu akan ruang dan waktu. Dia sadar akan dirinya sendiri, dia dengan kesadarannya itu kemudian dia mampu menghayati hidup, dia sadar di mana tempatnya berada, jadi tempat, ruang dan waktu, waktunya kapan, itu manusia memiliki kesadaran. Oleh karenanya tentu antara mereka yang makhluk yang merasa berada dengan makhluk yang ada saja gitu, yang tidak merasa berada, itu tentu sangat berbeda. Makhluk yang ada dengan makhluk yang merasa berada itu tentu berbeda. Karena apa? Makhluk yang merasa ada itu dia memiliki kesadaran, dan tentu kesadaran itu letaknya pada logika. Oke. Eksistensialisme ini berimplikasi terhadap pemikiran pendidikan. Salah satunya adalah dalam hal tujuan pendidikan. Dalam tujuan pendidikan ini, eksistensialisme memberikan sumbangsih pemikiran bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri dan membekali pengalaman yang luas dan komprehensif dalam semua bentuk kehidupan. Maksudnya di sini adalah mendorong setiap individu itu agar mampu menghayati hidup itu dengan baik dan benar. Dan dalam rangka menghayati kehidupan yang baik dan benar itu, maka individu itu perlu memahami kebutuhan dirinya sendiri, kebutuhan yang dirasakannya. Sehingga dalam menentukan proses kurikulum nanti tidak ada kurikulum yang seragam gitu antara satu daerah dengan daerah lain, itu bisa berbeda-beda. Makanya kemudian dalam praktek pendidikan kita itu ada yang namanya kurikulum lokal gitu. Kurikulum lokal ini salah satu dari implementasi dari eksistensialisme itu sendiri. Oke, menurut eksistensialisme, peran pendidik itu sebagai pembimbing dan pengarah siswa dengan seksama, sehingga siswa itu mampu berpikir secara relatif. Maksudnya di sini adalah pendidik itu jangan jadi pendoktrin, layaknya pendoktrin agama misalnya. Pendidik itu jangan mendoktrin bahwa ini yang benar, ini yang salah. Tetapi pendidik itu menurut eksistensialisme seharusnya adalah memberikan tawaran-tawaran alternatif jawaban atau alternatif pemikiran, di mana dengan alternatif pemikiran itu siswa itu atau mahasiswa itu jangan sampai terjebak pada pikiran absolut Jangan terjebak pada pemikiran yang absolut. Sebab apa? Sebab pemikiran manusia itu tidak ada yang absolut. Terlalu banyak pilihan-pilihan untuk mengakui kebenaran-kebenaran
relatif yang ada pada manusia itu. Maka yang harus ditawarkan oleh guru kepada siswa itu adalah kebenaran dan cara berpikir yang relatif, cara berpikir yang tidak absolut, ya. kecuali mungkin di pengetahuan agama, ya. Pengetahuan agama penting, ya. Penting itu berpikir secara absolut, misalnya bahwa dalam Islam gitu ya, dalam Islam ada Al-Quran, hadis, ya kita katakan bahwa itu adalah absolut dari Tuhan, absolut dari Tuhan. Tetapi selama pemikiran-pemikiran itu selama hal itu merupakan pemikiran manusia tentang wahyu Tuhan, pemikiran manusia tentang hadis, tentang Al-Quran, pemikiran manusia tentang alam, itu maka pemikiran-pemikiran itu masih bisa kita katakan pemikiran yang relatif, yang masih bisa dibantah oleh manusia itu sendiri, gitu kan ya. Nah, inilah yang harus dicoba ditawarkan oleh pendidik itu, bahwa semua pengetahuan manusia itu masih masuk kategori relatif, gitu. Maka bagaimana caranya kita itu memilih dari sekian pikiran relatif itu, kita memilih salah satu atau beberapa gitu yang mendekati kebenaran absolut. Oke. Peserta didik dalam perspektif eksistensialisme dianggap sebagai makhluk yang rasional, dianggap sebagai makhluk yang bisa berpikir dan memiliki kebebasan berpikir, ya tentunya. Maka peserta didik ini harus menggunakan kebebasan berpikirnya itu dan bertanggung jawab terhadap kebebasan berpikirnya itu. Gunakan kebebasan berpikir itu untuk mencari pengetahuan-pengetahuan, ya, untuk mencari pengetahuan-pengetahuan. Jangan justru membungkam rasionalitas, jangan justru membungkam akal pikirannya untuk mempertanyakan segala hal, untuk berpikir tentang segala hal dan seterusnya. Karena dalam agama pun tidak ada larangan untuk berpikir, ya. Berpikir tentang apa saja, ya nggak ada larangan. Maksud saya di sini kalau kita berpikir tentang suatu hal gitu ya, orang lain juga nggak tahu kecuali Tuhan yang tahu, kan gitu ya. Maka ya silakan berpikir sebebas-bebasnya dan mencoba mengkonstruksi pengetahuan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan tentunya harus sesuai dengan nilai-nilai moral dan juga nilai-nilai religius. Ya, kurikulum dalam perspektif eksistensialisme harus memberikan kebebasan individual yang luas, ya, kepada siswa itu, bukan membelenggu siswa dengan materi-materi atau aktivitas-aktivitas yang mendoktrin mereka untuk menerima suatu kebenaran. Ya, metode yang paling cocok menurut eksistensialisme adalah merangsang intensitas kesadaran siswa. Ya, jadi metode yang paling cocok itu adalah metode yang mengarahkan siswa itu sering menggunakan akal pikirannya untuk berpikir, untuk bertanya dan seterusnya. Evaluasinya ya evaluasi individu, ya, karena eksistensialisme itu kecenderungannya berpikir bahwa manusia itu memiliki kebebasan, maka tentu penilaian itu adalah penilaian yang individual, yang mana kategori-kategori penilaiannya tentu antara satu individu dengan individu yang lain itu akan berbeda. Jadi kategorinya itu berbeda gitu ya. Kategori untuk menilai individu itu tentu berbeda. Cuma masalahnya adalah akan menyulitkan guru dalam mengevaluasi. Tapi minimal bahwa evaluasi itu dilaksanakan untuk mengungkap seberapa jauh penghayatan siswa itu terhadap
pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari. Saya kira itu. Baik, saya kira itu dulu materi tentang eksistensialisme ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut atau tutup ya. Silakan. Ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan enggak nih? Sudah pada lemas semuanya ini. Pada lemas. Sepertinya tidak ada, Bapak. Pada lemas semua menunggu buka puasa ya. Siap-siap ini Bapak, siap-siap puasa. Oke, kalau begitu nanti ini saya rekam ya, sudah saya rekam, nanti saya upload di YouTube. Sebenarnya sudah ada penjelasan tentang eksistensialisme di YouTube saya itu, cuma ini saya rekam lagi dan mungkin nanti bisa diulang-ulang untuk ini ya, untuk diputar ulang untuk dipahami gitu. Mungkin ada yang kelewatan tadi. Sekaligus juga jangan lupa absen di LMS. Sampun, Siap. Sampun tadi jam 3:30 Bapak. Oke, siap. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut pada pertemuan 2 minggu lagi setelah hari raya ya, karena minggu depan hari raya insya Allah. Oke, info selanjutnya saya kabari di WA. Semoga apa yang kita bahas sore hari ini bermanfaat, barokah di bulan penuh berkah ini. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.